Aku Asifa Enggar Lovita, NIM 1520114130049 dari Pariwisata 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 10 kode etik dalam pariwisata. Kode etik yang pertama, kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Stakeholder pariwisata dituntut untuk paham dan melakukan promosi terhadap nilai-nilai etik suatu suku dan budaya. Kegiatan pariwisata dilakukan dalam harmoni sesuai dengan kekhasan tradisi daerah negara tuan rumah dan dengan menghormati undang-undang, adat, dan kebiasaan daerah atau negara yang bersangkutan. Kode etik yang kedua, pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif. Pariwisata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang dikaitkan dengan waktu luang, waktu santai, olahraga, serta pengenalan kepada budaya dan alam. Pariwisata berperan sebagai sarana saling toleransi terhadap perbedaan yang sah antara rakyat dan budaya, juga keseragaman setiap individu atau kelompok. Kode etik yang ketiga, pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Stakeholder pariwisata harus menjaga kelestarian lingkungan alam dalam perspektif suatu pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan berkesinambungan, tepat untuk memenuhi secara adil kebutuhan dan harapan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Ayu Bunga. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 berbunyi kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri. Penjabaran dari pasal ini yaitu sumber daya kepariwisataan yang berupa warisan kemanusiaan seluruh umat manusia, maka masyarakat yang berada di wilayah itu memiliki hak dan kewajiban khusus terhadap warisan kemanusiaan itu. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan kegiatan kepariwisataan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, nilai arkeologi, dan warisan budaya yang seharusnya dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang. Perhatian khusus hendaknya diberikan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai bangunan, candi dan museum ataupun daerah arkeologi serta tempat bersejarah yang seharusnya terbuka luas untuk dikunjungi oleh wisatawan. Dorongan hendaknya juga diberikan secara luas kepada masyarakat untuk mengembangkan sumber daya budaya ataupun bangunan yang dimiliki secara pribadi dengan memperhatikan hak kepemilikan yang ada padanya, termasuk bangunan tempat ibadah tanpa mengorbankan kebiasaan untuk melakukan peribadahan. Untuk pasal 5 yaitu berbunyi, kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan. Penjabaran dari pasal ini yaitu penduduk setempat haruslah diikut sertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan harus memperoleh manfaat secara adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya kesempatan kerja langsung maupun tak langsung dari kegiatan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan hendaknya diterapkan sedemikian rupa untuk meningkatkan standar hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk wilayah yang dikunjungi. Perencanaan dengan pendekatan arsitektur setempat untuk pengoperasian kawasan pariwisata dan fasilitas akomodasi haruslah dimaksudkan untuk mengintegrasikannya seluas mungkin ke dalam perekonomian dan struktur sosial masyarakat setempat. Dalam hal ini, kemampuan keterampilan yang dimiliki adalah setara prioritas hendaknya diberikan kepada tenaga kerja setempat. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap permasalahan yang spesifik dari wilayah pesisir di wilayah-wilayah pulau, wilayah-wilayah pedesaan atau wilayah pegunungan yang mudah rusak. Karena dalam hal ini, kepariwisataan sering merupakan kesempatan langka untuk menjadi penggerak pembangunan dalam menghadapi menurunnya perekonomian tradisional.
Para pelaku usaha pariwisata, khususnya para investor, diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah harus melakukan studi tentang dampak dari proyek pembangunan yang direncanakan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Pasal 6 berbunyi kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan. Para pelaku usaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi yang objektif dan jujur kepada wisatawan mengenai tempat-tempat yang akan dikunjungi, kondisi perjalanan pelayanan, dan tempat tinggal mereka. Harus dapat menjamin bahwa butir-butir yang diusulkan dalam kontrak kepada pelanggannya sudah sepenuhnya dimengerti, baik jenis harga maupun kualitas dari pelayanan yang mereka sendiri janjikan, serta pembayaran kembali uang kompensasi apabila terjadi pelanggaran secara sepihak dari kontrak yang telah mereka janjikan. Para pelaku usaha pariwisata sejauh ini masih berkaitan dengan mereka seharusnya menunjukkan perhatian, bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk masalah keselamatan dan keamanan, pencegahan kecelakaan, perlindungan akan kesehatan, dan makanan bagi mereka yang memerlukan layanannya. Sebaliknya, mereka harus siap dengan sistem asuransi dan pertolongan yang memadai. Mereka harus patuh untuk melakukan pelaporan yang diwajibkan oleh perundang-undangan nasional. Kenalkan, nama saya Rahmat Joko Setiawan. Jadi saya ingin menjelaskan tentang kode etik yang ketujuh, yaitu hak atas pariwisata atau hak dasar dalam berwisata. Nah, maksud dari kode etik yang ketujuh ini adalah bahwa setiap orang berhak untuk berwisata, ya. Setiap orang berhak untuk memanfaatkan entah itu waktu luangnya, entah itu waktu selama mereka cuti, ya, itu untuk berwisata gitu, ya. Dan hak dasar pariwisata ini, ya, berlaku bagi setiap orang, ya, baik itu anak-anak, pemuda, orang dewasa, ya, orang lanjut usia, bahkan orang yang memiliki keterbelakangan fisik gitu, dan itu berhak atas berwisata, ya. Dan hak untuk menjalankan hak pariwisata ini, ya, ini perlu didukung oleh pemerintah gitu, ya, dalam misalnya memberikan kebijakan bahwa entah itu setiap pekerja, entah itu setiap pelajar, ya, itu diberi waktu setidaknya beberapa hari gitu, ya, untuk melakukan berwisata, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kode etik yang ketujuh ini, yaitu adalah hak dasar berwisata. Kode etik dalam pariwisata yang ke-8 yaitu kebebasan perjalanan wisatawan. Nomor 1, para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan undang-undang internasional dan peraturan nasional. Lalu nomor 2, para wisatawan dan pengunjung harus diperkenankan untuk memakai semua alat komunikasi yang tersedia, internal ataupun eksternal. Nomor 3, para wisatawan dan pengunjung mempunyai hak-hak yang sama seperti warga negara di negara yang dikunjungi dalam hal kerahasiaan data dan informasi pribadi mereka. Nomor 4, prosedur administratif yang berkaitan dengan lewat perbatasan negara, baik yang berasal dari negara-negara maupun hasil persetujuan internasional, misalnya visa, kesehatan, dan formalitas, harus disesuaikan sejauh mungkin sehingga memperoleh kebebasan yang maksimal. Nomor 5, sepanjang situasi ekonomi negara mereka memungkinkan, para wisatawan harus memperoleh sejumlah mata uang yang dapat ditukarkan dan dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Kode etik dalam pariwisata yang ke-9 yaitu hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata. Nomor 1, hak-hak mendasar para pekerja yang digaji, pekerja bebas dalam industri pariwisata, dan kegiatan lain yang terkait harus mendapatkan jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan. Nomor 2, para pekerja yang digaji,
pekerja beban industri pariwisata dan kegiatan terkait mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh inisial dan melanjutkan pendidikan yang sesuai. Nomor 3, semua perusahaan dan orang setelah diketahui memenuhi aturan-aturan dan kualifikasi-kualifikasi yang diperlukan berhak diakui untuk mengembangkan suatu kegiatan profesional di bidang pariwisata. Nomor 4, pertukaran-pertukaran pengalaman yang ditawarkan berbagai negara untuk pegawai pelaksana dan pekerja, baik tetap maupun tidak tetap, memberikan sumbangan bagi maraknya industri pariwisata dunia. Nomor 5, sebagai faktor yang tak tergantikan antara pembangunan dan dinamika perkembangan dalam perdagangan internasional mewajibkan perusahaan multinasional industri pariwisata tidak menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki. Nomor 6, kemitraan dan keseimbangan hubungan yang mapan antara perusahaan-perusahaan dari negara asal dengan perusahaan-perusahaan di negara tujuan mempunyai tujuan yang sama untuk pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Dan kode etik pariwisata yang ke-10 atau yang terakhir adalah melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata. Nomor 1, para pelaku pariwisata bekerja sama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan wajib melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Nomor 2, para pelaku pariwisata mengakui peranan lembaga-lembaga internasional. Dan nomor 3, para pelaku harus menunjukkan perhatiannya untuk menyerahkan dalam rangka konsiliasi perselisihan-perselisihan tentang pelaksanaan atau tentang penafsiran kode etik pariwisata dunia kepada suatu badan sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dinamakan kode etik pariwisata dunia. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.